transaksinya just tip ya jual beli putus. Apakah transaksinya dia seolah punya modal dulu kemudian dijual, atau memang si pembelinya bayar dulu, setelah itu baru transaksi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini semoga Allah selalu jaga Ustaz Zul ya di sini, selalu standby menghadapi permasalahan-permasalahan narasumber kita yang tentunya di sini datang lagi Pak Afif. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Masih beberapa hari yang lalu masih ramai juga tuh diperbincangkan mengenai produk Arthur Angelina ini disinyalir merusak keutuhan rumah tangga. Ya, seperti itu. Dan kelihatannya jadi memancing ya. Wah, ya. Parah. Memancing juga entah komentar segala macam gitu. Bener, apalagi kan gara-gara istrinya nggak mau ketinggalan katalog terbaru, beli. Betul. Karena kan produk Arthur Angelina desainnya ini cuma dimilikin AA doang kan istilahnya kan. Betul. Nggak ada di tempat yang lain. Bela-belain beli. Masih dibungkus kan? Ya, ada juga beberapa yang gitu. Suami ngeliat, kok nggak dipakai? Kamu kemarin ngambil uang aku terus. Berantem, pecah. Berarti Anda zolim Pak. Membuka pintu-pintu mubazir. Nah, itu bukan hak gue sebenarnya. Ya. Tapi di sini Anda spesial datengin Ustadz Zul, sekiranya bisa membantu karena ranah hukum ini kan berbahaya nih kalau salah-salah orang yang jawab kan. Betul. Tuh. Ya. Yang kedua bisa jadi produk fanatik dan menjadi berhala. Ya kan ada juga di grup dibahas katanya berhala perempuan nih. Ya. Nggak beres nih. 5 menit 17.000 pieces. Terus apalagi kemarin ramainya just tip ya? Ya, terkait dengan just tip. Just tip hukumnya bagaimana? Betul. Reseller gimana? Betul. Terus apalagi satu lagi? Pemenuhan konsumen ya. Ya, jadi ada yang kebagian, ada yang enggak gitu kan. Oh, betul. Ketika open order serentak Arthur Angelina, terus tiba-tiba banyak yang standby sebelum jam 8 pagi misalnya, masukin ke keranjang Shopee atau Blibli. Ya. Habis itu begitu check out bersamaan, ada yang dapat, ada yang enggak. Nah, ada kalanya yang enggak dapat itu merasa kecewa gitu, sehingga komplain gitu, kenapa enggak kebagian segala macam. Bayangkan Pak Afif, mereka udah utang loh padahal. Tapi enggak kebagian. Semoga tidak begitu ya. Amin. Fadhal Ustaz. Barakallahu fikum, hayakallah Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi sebelum kita bahas tadi sekelumit yang ditanyakan, ini kan berbicara tentang pakaian ya. Aduh, iya. Pakaian itu kan disebut dalam Al-Qur'an wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itu yang terbaik. Ramadan ini ya. Salah satu inti dari Ramadan itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inti dari puasa supaya kita bertakwa. Pakaian juga, pakaian yang terbaik adalah ketakwaan. Jadi pakaian di badan itu kadang mengingatkan kita akan pakaian yang harusnya selalu kita pakai, yaitu pakaian ketakwaan. Ya alhamdulillah, hidup itu harus selalu ini kan, harus ada dari kehidupan yang kita lihat, kita dengarkan, kita jalani sesuatu yang mengingatkan kita kepada akhirat dan membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya semoga berberkah dah semua kegiatan kita, aktivitas kita, usaha kita. Amin. Dan apa yang kita jalani dalam kehidupan ini. Ya barakallahu fikum. Apa dulu nih yang pertama yang mau ditanyakan nih? Silakan Pak Habib. Mewakili Kang Indra, Teh Angel gitu kan. Ya betul. Ini ada beberapa hal Ustaz. Yang pertama yang kemarin ya sempat kita bahas ya dengan Kang Dery, yang menganggap bahwa produk kita itu disamakan dengan berhala. Wah. Gitu. Nah, proses yang kita jalankan proses normal, sebetulnya tidak ada sedikit pun untuk mengiming-imingi, juga tidak sebetulnya. Cuman pada saat konsumen kita tertarik dengan produk kita, itu proses alamiah yang terjadi kan Ustaz ya. Artinya promosi kita juga berhasil dari situ ya. Ya, Masya Allah. Cuman memang ada itu tadi menanggapinya ya entah seperti apa kondisi dan lain-lain sehingga muncul statement seperti itu. Ini juga sempat membuat kita gimana ya? Jadi ini benar nggak ya? Seperti apakah betul atau tidak gitu. Nah kebetulan hari ini alhamdulillah
bisa ketemu dengan Ustadz, kita minta wejangannya, kemudian terkait dengan apa yang kita lakukan, apakah itu memang masuk ke dalam kriteria itu atau tidak, sehingga membuat kami berikhtiar, berniaga kembali nyaman, Ustaz. Iya betul. Seperti itu. Itu kuncinya tuh. Betul. Iya. Betul Ustaz, barakallahu fikum. Ya, jadi kadang itu sebagian teman-teman kadang terlalu semangat kadang ya dalam sebagian masalah gitu. Dan kadang dia dilema juga berlebihan kadang ya. Tapi saya pernah ketemu tuh sebagian pertanyaan, ada yang nanya terkait dengan kerjaan di kapal gitu. Katanya ini kerjaan kami di bagian mesin, nggak boleh ditinggalin, harus ganti shift kan kalau masalahnya mesinnya mati atau ada apa gitu. Ini gimana ya? Kita sholatnya akhirnya kadang terlambat gara-gara itu. Apa ini nggak menjadi berhala gitu? Jadi sama juga. Ya, gitu. betul. Sama Jadi juga, cara ya, berpikirnya tuh kadang karena kekhawatiran juga ya terhadap agama. Padahal kalau kita pikir itu simple kan. Kejadian-kejadian itu kan pernah terjadi juga terhadap Nabi dan para sahabat. Ada keterlambatan, ada suatu masalah. Bahkan Nabi SAW itu pernah datang ke satu kaum mendamaikan mereka. Nah, begitu beliau balik, ternyata para sahabat sudah mulai sholat. Karena Nabi sudah terlalu lama ditunggu, beliau tidak kunjung datang juga kan. Jadi apakah dikatakan Nabi ini lebih mementingkan kunjungan ke sahabat itu daripada sholatnya, menjadikan mereka berhala. Kan konsekuensi seperti itu kan berat juga kan. Saya misalnya senang makan bebek nih, penjual bebek tetangga saya tiap hari saya beli. Wah, kan nggak bisa dibilang wah ini jadi berhala nih. Jadi repot juga hidup ini kalau kayak gitu kan. Iya benar. Repot. Jadi maksudnya ada hal-hal yang wajar, yang alami. Itu biasa gitu. Jadi kalau orang ada kecenderungan, ini Bapak cerita aja tentang produknya, saya jadi ingin tahu juga ya kan. Ini produknya apa ya, berapa harganya, bahannya apa. Padahal saya belum lihat, belum megang gitu, baru dengar gitu kan. Jadi itu kan wajar, manusiawi gitu kan. Mau tahu, mau ini. Nah, seperti itu biasa. Dan asal hukum dalam jual beli itu dikatakan dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'. Allah halalkan jual beli. Jadi asalnya segala hal yang terkait di jual beli asalnya dihalalkan. Kalau tidak ada hal di dalam syariat kita atau tidak ada alasan di dalam syariat kita untuk melarang. Ya, sepanjang tidak ada bahayanya, tidak ada larangan syariat, tidak mengandung kerusakan untuk diri sendiri atau orang lain, ya tidak mengandung riba, gharar dan sebagainya ya dari hal-hal yang dilarang dijual beli secara syar'i, maka sepanjang bersih dari pelanggaran, ya itu asalnya boleh untuk transaksi. Karena itu kadang sebagian teman-teman kalau ada masalah pribadi, ya jangan terlalu berlebihan juga terhadap orang lain gitu. Ya memang betul masalah pribadi juga ya, kalau misalnya ini istri di rumah senangnya belanja terus, padahal ada keperluan lain kan. Karena tergoda nih melihat produk ini cakep banget ini, sudah akhirnya menjadi mimpi gitu kan. Akhirnya uang belanja pun dipakai untuk beli produknya. Itu yang salah siapa? Itu kan masalah pribadi kan. Jadi bukan kita yang salah saja. Seharusnya masalah itu dia yang perbaikin dong. Iya. Itu kan terkait dengan istri kan, mungkin perlu diberi arahan. Atau kita juga perlu maklumi kali. Mungkin istri ini jarang-jarang kali ya diberi servis ya kayak gitu kan. Ya akhirnya mungkin minta lebih sesuatu. Ya itu kan hal-hal yang seperti itu bisa diselesaikan cara sendiri. Tapi kalau kita terkait dengan orang lain, apalagi sifatnya menuduh gitu ya, jatuh, apalagi memvonis orang jatuh dalam dosa besar gitu atau ini, nah itu repot gitu. Ya. Semoga Allah memberikan kebaikan lah untuk semuanya. Amin ya Rabb. Artinya berarti ini harus nyampe edukasinya dari suami ya, ke istri. Ataupun sebaliknya, maksudnya kalau udah nyentuh ranah pribadi berarti kan mungkin dua-duanya saling mungkin menasihati atau mungkin apa gitu, atau bawa ngaji istrinya atau gimana solusinya? Ya, jadi kalau misalnya Bapak semua orang yang belanja dari Bapak misalnya di atas 50% kejadiannya seperti itu, mungkin saya akan bilang Bapak hentikan dulu produknya. Sebab ini menimbulkan kerusakan. Yang ngomong itu berapa banyak? Terjadi 1 orang, 2 orang, ya itu kan masalah pribadi namanya. Oh iya benar. Ya 1-2 kan.
Oh iya. Iya sih. 1 2. Cuman kan kalau datangnya seperti itu karena kita memang ingin melakukan pernikahan yang baik tadi ya. Sehingga jadi pikiran juga kan gitu. Iya juga sih. Jadi bener enggak ya? Udah nah gitu. Iya, jujur istri Anda juga sama, Zat. Just tip. Solusinya just tip. Nah, ini pasti kita bahas ini mungkin nyambung ke pertanyaan keduanya Pak Afif ya. Iya, betul. Just tip, produk-produknya Ater Angelina, wah dahsyat. Nah, kayak gitu-gitu kan. Maksudnya Anda juga awal-awalnya memang iya sih, cuma Anda ngambil kesimpulannya gini, Zat. Nggak tahu cara Anda salah apa enggak. Justru ini malah memotivasi. Ketika istri suka belanja dipakai sehari-hari misalnya apa segala macam. Anda berpikirnya bahwa kayak oh ya belanja tiap keluarin produk baru, belanja. Atau juga kan sebulan sekali ngeluarin produk barunya kan? Ya. Oke lah tiap bulan misalnya beli 1, 2, 3 misalnya. Terus Anda malah berpikirnya, oh berarti gue harus lebih giat lagi nih nyari duitnya nih. Oh berarti harus lebih ekstra lagi nih buat manjain istri. Nggak tahu ya, makanya ya anak nyikapinnya seperti itu. Jadi hidup tenang, nggak repot. Ngelihat istri begitu pengen lah. Nah mungkin Ustadz bisa menyemangati buat para suami. Apakah memang ada dalil khusus terkait memuliakan istri, memberi hadiah? Nah mungkin Fulan tadi belum nyampe kali tentang kabar-kabar yang Rasul sampaikan, pahalanya, ganjarannya seperti apa Ustaz? Ya betul, itu sebenarnya pintu ibadah besar ya, lahan ketaatan. Jadi jangan sampai ini Ramadan nih, ibadahnya sholat malam, tarawih, puasa, bersedekah, buka puasa. Ya betul, tapi memberi servir ke istri juga itu ibadah juga loh. Ibadah malah sangat baik. Malah Nabi SAW itu bersabda di dalam hadits Aisyah di riwayat Bukhari dan Muslim, kata beliau khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Kata beliau sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada keluarganya. Dan saya ini kata Nabi SAW, saya adalah orang yang terbaik di antara kalian kepada keluargaku. Nah, jadi itu bahasanya perhatikan ya, orang yang terbaik. Nah, ini predikat bukan sembarangan loh. Betul. Orang yang terbaik. Orang yang terbaik itu yang terbaik kepada keluarganya. Ya kalau dia bisa berbuat baik kepada keluarganya, apalagi pada hal-hal yang lumrah, wajar, dia berbuat baik di situ. Berlebihan sedikit tapi ya sebagai suatu hal tambahan itu nggak apa-apa, diberi ke lapangan. Yang dilarang itu kan kalau mubadzir atau bermegah-megahan atau ingin merasa lebih tinggi daripada yang lain. Nah, itu mungkin bisa diarahkan kepada hal yang hal yang lebih baik, bisa ditegur, bisa diberikan pengajaran kepada hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu semuanya tentunya itu kembali kepada si suami kan. Ya suami juga nggak bisa memaksakan dirinya kecuali pada hal yang dia mampu. Ya kalau di luar kemampuannya, ya si istri juga dari pintu kebaikan untuk dia, ya dia banyak memaklumi suaminya. Ya karena itu Allah Subhanahu wa taala itu memberi pilihan ke istri-istri Nabi. Ya nisa an-nabi in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fata'alain. Wahai istri-istri Nabi, kalau kalian ingin kehidupan dunia dan perhiasannya, mari kalian. Saya akan lepaskan kalian, maksudnya ceraikan, dan saya akan berikan kepada kalian hadiah talak ya, mutat talak. Karena seorang nabi itu biasanya dia tidak bisa memberikan perlakuan dunia seperti orang yang fokus misalnya dalam bisnis, dagang gitu. Seorang nabi kan ada kerjaannya terkait dengan ibadah, terkait dengan mengajari umat, perhatian terhadap umat. Pasti akan kurang dari sudut itu. Jadi kalau cari dunia sama nabi dari awal saja dikasih pilihan oleh Allah istri-istri nabi itu. Kalau kalian ingin dunia dan perhiasannya, silahkan kalian diceraikan oleh Nabi SAW. Tapi kalau kalian ingin Allah dan hari akhirat, Allah akan siapkan untuk kalian pahala yang terbaik bagi kalian yang berbuat baik. Nah, itu juga harus saling memaklumi. Jadi istri juga itu punya nilai. Karena itu kan ada orang-orang yang bilang kan, laki-laki sukses itu pasti di belakangnya ada perempuan yang hebat gitu kan. Biasanya kan gitu kan memang. Jadi itu memang harus saling membantu, saling pengertian. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Oh Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Gimana Pak Fibi? Udah lega ya? Lega, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah ini bukan berhala baru ya. Jadi kita akan semakin gencar nih promosinya nih kalau seperti ini. Wah, ya. Akan semakin gencar. Ya. Nah yang berikutnya mau nanya apa Pak Fibi?
Sedikit menambahkan dulu Kang tadi. Jadi alhamdulillah Ustaz, dalam proses kita perniagaan ini juga kita selalu menyisipkan hal-hal yang terkait dengan pesan-pesan kebaikan Ustaz di Instagram kita. Sampaikan. Kemudian juga kita suka ada juga beberapa kajian online dan alhamdulillah jamaahnya memang follower kita. Gitu. Jadi memang di samping tadi ya kita mengelola konsumen kita tuh seperti itu. Jadi kita mengajak semuanya untuk terus melangkah ke arah lebih baik. Begitu Ustaz. Jadi alhamdulillah kita sudah berproses seperti itu. Gitu. Iya Pak, cakep lah itu. Nah semua orang berpikir seperti itu kan. Kita punya follower banyak ini. Iya. Cuman angka doang di situ, nggak dipakai, nggak bermanfaat. Jadi kita selalu ingatkan Kang di sapaan pagi kita, ya berdoa, kemudian jangan lupa zikir pagi, jangan lupa sedekah paginya gitu. Aktivitas berikutnya seperti itu. Jadi memang selalu setiap pagi itu sapaan pagi seperti itu. Masya Allah. Begitu. Berarti AA tinggal go internasional aja Pak. Insya Allah mudah-mudahan nih doanya dari Ustaz nih kebetulan. Iya, maksudnya gini, udah coba ekspor ke Timur Tengah misalnya. Ya, belum dapat jalur kan? Belum. Beliau buka jalan ntar, Ustaz bantu Ustaz. Iya, Timur Tengah, Saudi, Masya Allah rekan-rekan beliau. Luar biasa nih. Nanti kita tinggal ini kan. Ya dimudahkan semuanya. Ya, Masya Allah. Betul Pak. Mengenai Just Tip kayaknya tuh seru tuh Pak. Nah, ada apa ya pemikiran atau keraguan-keraguan apa seputar Just Tip ada dong. Betul. Sebenarnya ini mungkin jadi satu masalah umum juga sebetulnya. Kan ini dari perspektif secara syariah yang benarnya seperti apa. Karena kalau di kami itu ya kurang lebih misalnya kita ada satu proses bazar atau satu pembelian itu memang 20% itu Just Tip. Jadi memang konsumen umum juga banyak. Konsumen umum juga banyak, mereka bisa mendapatkan. Tapi ada beberapa juga yang memang ikut serta dalam proses perniagaan itu. Jadi kita memberikan peluang kepada mitra-mitra kita. Itu kita tidak tarik iuran, kita tidak buat pendaftaran. Jadi mereka datang secara sukarela misalnya ke bazar kita. Kemudian barangnya sudah mereka pilih, mereka pegang lagi. Jadi kita juga memberikan kesempatan kepada Just Tip tersebut untuk silahkan dipegang dulu. Disimpan dulu selama kurang lebih 1 jam lah. Setelah itu kalau nggak laku silakan kembalikan itu. Gitu. Nah jadi selama proses itu mereka mungkin punya satu grup komunitas gitu ditawarkan. Nah itu terjadilah transaksi di situ. Kalau dengan kita transaksinya Just Tip ya jual beli putus, jadi nggak ada sedikit pun. Nah di perjalanan kita nggak paham gitu. Cuman memang kita selalu menyarankan kepada Just Tip itu silakan bertransaksinya dengan uang sendirilah. Nah, apakah itu sudah benar saja? Kita menyarankan silakan transaksi dulu. Setelah itu pembayaran berikutnya apakah mereka transfer di tempat saat itu atau nanti setelah sampai atau bagaimana? Nah, proses yang benar itu bagaimana? Apakah akadnya jadi hutang karena dibayar dulu kan? Setelah itu dibayar atau si konsumennya bayar dulu ke Just Tip sebelum Just Tip itu transaksi dengan kita gitu. Nah gitu. Apakah transaksinya dia seolah punya modal dulu beli dulu ke kita kemudian dijual ke pembelinya atau memang si pembelinya bayar dulu. Setelah itu baru transaksi dengan kita. Bener, kasian juga tapi Just Tip-nya kalau udah bayarin dulu kalau konsumennya nggak jadi beli gimana tuh Sat? Iya kan? Ya betul. Jadi akan kan? Beberapa hal. Oh ngerti. Atau tadi misalnya barangnya belum dimilikin sama si Just Tip, sama si jasa titip. Nah untuk boleh nggak dijual? Betul. Kalau di sisi itu kan kita juga paham nih. Kan nggak boleh nih kita menjual sesuatu yang belum kita pegang. Sehingga Just Tip itu kita kasih kesempatan. Silahkan pegang dulu deh. Dimiliki dulu. Tapi ada jangka waktunya gitu. Oke. Itu Allah alam tuh. Gitu. Ini minta saran yang terbaik seperti apa? Biar kita juga bisa memberikan pemahaman kepada Just Tip kita nih yang memang subhanallah luar biasa militan sekali. Jadi mereka itu hadir ke event kita misalnya buka jam 9 pagi kan atau jam 10 pagi ya. Itu sampai jam 9 malam tuh mereka baru pulang. Jadi ikut di situ Ustaz. Bapak kenal tuh Just Tip tadinya nggak kenal. Cuman setelah ketemu sekali 2 kali familiar akhirnya muka-mukanya gitu. Yang bawa karung-karung gitu betul, kan? Betul. Yang waktu di Jogja kita event bareng. Betul gitu. Gembol Ustaz. Itu termasuk ada barang istri saya juga tuh. Tapi tim saya sih mungkin ada yang sudah pernah ketemu mereka di event mana gitu kan, SPG kita, kemudian juga
marketing kita, oh ini mah Just Tip gitu. Sehingga kita pada saat membuka acara itu, oh ini udah Just Tip, kita siapin tempat saat akhirnya. Jadi kalau kita buka 10 booth misalnya, di satu acara itu 1 atau 2 booth kita kosongkan khusus untuk menampung mereka duduk di sana. Bisa membantu ekonomi dia Itu juga gitu maksudnya. Karena sebelumnya kan waktu di Jogja ngemper semua kan ya. Jadi masalah buat antrian yang orang lain. lewat. Beliau juga keganggu di sana. Kasih solusi depannya Ustaz, boothnya. Kita mau gerak, aduh kok rame ya sampai sini ya. Antri-antriannya gitu. Ya, akhirnya kita fasilitasi seperti itu Ustaz, untuk lebih memudahkan dan kita menjaga tetap semoga akad yang dilakukan, perniagaan yang dilakukan ini benar-benar aman gitu Ustaz. Ya, jadi Just Tip ini kan jasa titip ya. Betul. Tapi realnya kan dia mitra kita kan. Ya. Orang yang datang bisa dia sebagai perantara kita dan bisa juga dia beli dari kita untuk dia jual ke orang lain kan. Ya, jadi kalau memang hakikatnya seperti itu memang hal yang dibolehkan dengan 2 bentuk itu. Ya. Ya kalau dia sebagai mitra, dia beli langsung dari kita putus, kemudian dia jual, itu kan dia aman, dia sudah membeli sesuatu, hak dia mau jual, nah itu memang sudah tidak ada masalah sama sekali. Jual harga lebih tinggi pun juga gak masalah Ustaz, misal. Betul. Dijual lebih tinggi pun gak ada masalah. Ya. Tapi itu kan masalah jual lebih tinggi kan tergantung kesepakatannya aja kan. Dengan apa namanya? Dengan pusat. Ya, pusatnya. Ya. Ya, siapa tahu ada hal dia membahayakan yang lain kali ya. Atau dia membuat rusak pasaran atau kayak gitu. Itu ada aturan-aturan juga kan. Tapi asalnya kalau dia sudah miliki barang, dia bebas menjual. Yang kedua, dia bisa jadi mitra kita sebagai wakala. Ya. Nah, wakala itu dia bertindak sama dengan si pemilik. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan dia menjual sesuatu yang tidak dimiliki. Dia wakil kita. Jadi wakil itu sama dengan pemilik gitu. Sama dengan pemilik. Nggak harus dipegang dulu gitu berarti? Nggak mesti dipegang. Jadi misalnya Bapak sebagai pusat sudah ketika datang Just Tip tadi itu sudah daftar, oke, saya sudah lihat profilnya, sudah tahu bagus, ya sudah, ini saya beri waktu 1 jam untuk menjual, ya kan? Itu boleh, nggak ada masalah, karena dia sudah sebagai wakil kita posisinya. Nah, kalau sudah sebagai wakil kita, dia bisa bertindak sama dengan kita, sama dengan kita. Jadi 2 itu nggak ada masalah. Ya masalah itu saya kenal Bapak, Bapak punya produk. Saya belum pernah ngomong sama Bapak. Saya ketemu si Fulan, mau nggak? Lihat dulu. Oh itu bisa saya dapatin produk itu. Bayar dulu sama saya. Sudah transaksi sama saya. Baru saya ngomong ke Bapak. Bedanya apa ngeliat motor nganggur pinggir jalan? PCX nih. Mau beli nggak? Seru sama gue. Lah, motor-motor orang. Ya. Kalau itu kan namanya kita menjual barang yang belum kita miliki. Nah itu nggak benar. Baik. Jadi itu mungkin ya sudut terkait. Apalagi seperti tadi kita siapkan tempat khusus begitu, artinya memang kita menyediakan lepas mereka aja untuk bermitra lah. Nah itu kan bagus, itu fasilitas itu namanya. Bapak kan juga itu kan manajemen aja ya, merapikan. Nah itu bagus kita rapikan supaya dia duduk di sini, tidak mengganggu yang lain. Ya ini berjalan, itu juga berjalan gitu. Betul. Nah itu nggak ada masalah, bagus, nggak ada masalah. Masya Allah. Cuma kalau untuk peraturannya dari pusat itu misalkan harus beli dulu. Ini misal nih Sat. Jadi ada peraturan. Kalau tadi kan tanpa beli dia menjadi yang wakil kan di situ kan, karena si pusat udah ridho gitu. Tapi kalau memang misalnya ternyata ada peraturan dari pusatnya, bikin peraturan sendiri deh si pemilik barang. Ya udah di sini meskipun udah tahu boleh diwakilkan, tapi di sini kita punya peraturan, kita punya SOP, harus belanja dulu. Nggak masalah juga dong Ustaz? Ya nggak ada masalah. Jadi dia beli dulu, kita syaratkan misalnya beli dulu baru bisa jual produk saya. Nah itu artinya dia sudah lepas, tapi dia jual di misalnya Bapak bikin acara tadi kan di area itu dia menjual, nggak ada masalah. Kalau jualnya belinya online, Just Tip-nya misalnya ada yang beli dari kita event di Jogja, tapi misalnya dari Bali, dari Jakarta, terus karena Just Tip-nya Just Tip area situ Ustaz. Karena kalau kita terbang ongkos, kalau kita terbang buang waktu, belum tentu nyampe sana dapat gitu. Tapi minta tolong sama memang ada yang pekerjaannya jasanya sebagai memang dia profesinya Just Tip. Dia tinggal Atelier Angelina mengabarkan ke sosial media bahwa kita akan hadir pameran di Jogja misalnya.
Otomatis yang mau beli edisi-edisi terbaru dan edisi khusus, kalau kita mau berangkat dari Jakarta kan agak buang waktu, buang duit dan seterusnya. Tapi di sini titip aja sama Just Tip yang memang mungkin keluarga, mungkin teman, mungkin emang dia punya jasa jasa titip gitu di online apa segala macam. Itu gimana Ustaz? Ya harusnya dari Bapak itu kan sudah diperhitungkan bahwa Just Tip ini dia mungkin ada orang di belakangnya, mungkin dia mewakili orang lain, mungkin dia ini, itu nggak ada masalah. Yang penting dari pihak Bapak dia syah sebagai wakil, wakil boleh bertindak seperti itu. Dia melayani orang pun pesan juga nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Gimana Pak Afif, pengen tenang ya? Ya, kecuali kalau Bapak misalnya sebagai wakil, ini wakil tadi Just Tip, wakil saya, Bapak jualan di area sini saja, jangan layani pesanan orang yang telepon. Nah, karena semua yang kita prioritaskan orang yang langsung datang ke sini. Nah, itu kan peraturan boleh. Saya wakil saya bisa atur, saya kasih syarat. Oh, ya bisa. Mau online, mau bawa ke balik lagi kemana, mau ke Jakarta atau jual di situ aja, boleh-boleh aja. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Ya, ini semakin semakin mau lebih berapa? Mau 30.000 pieces dalam waktu 4 detik atau gimana? Dibanyakin. Masya Allah. Artinya mitra-mitra kita juga rekan-rekan Just Tip kita yang selalu aktif nih di seluruh event-event kita, ya alhamdulillah. Iya. Silahkan kembali hadir. Ayo kita ramaikan. Masya Allah. Terdekat event di mana? MLF Kang. Oh, MLF. Kemayoran tanggal Muslim 17 Life Fair tanggal 17 Maret. Ya. Setelah itu kita ketemu di Muslim Market Indonesia tanggal 5 April. Oh, padat. Halal Expo? Mei kita di Semarang, Kang. Oh, padat juga ya. Semarang. Masya Allah. Ke Qatar kapan ke Qatar? Nunggu kode dari Ustadz. Karena Ustadz bisa bantu buka jalan ke sana ya buat ekspor ya. Total mana apa lagi, Pak? Ya, ada satu proses jual beli berikutnya, Ustadz. Karena kebetulan kita juga ada satu brand yang lain, brand anak ini Animal. Proses perniagaannya berbeda. Jadi kalau yang Atelier Angelina ini langsung ke konsumen. Nah, kita sedang mencoba satu proses yang lewat distributor. Jadi kita merangkum mitra-mitra kita yang mau jadi distributor, silahkan. Di awal kita nggak ada pendaftaran. Kita hanya mensyaratkan mereka untuk beli produk kita saja. Kita lakukan jual beli putus, setelah itu silahkan untuk dipasarkan. Nah, kita di pusat saat itu tidak melakukan proses pemasaran langsung, karena kalau kita ikut memasarkan artinya kita saingan dengan mitra-mitra kita nih yang jadi pasti akan beli ke kita karena lebih yakin kalau ini benar dari pusat gitu. Nah, proses yang kita lakukan saat itu kita menyiapkan konten-kontennya, kita siapkan fotonya, kita siapkan videonya untuk menjadi materi penjualan bagi mitra-mitra kita di distributor dan reseller kita. Marketing kit ya istilahnya. Ya, kurang lebih begitulah. Nah, pertanyaannya yang pertama, apakah memang itu sudah benar, Ustaz? Ya, karena memang ada masalah berikutnya di perjalanan waktu. Nah, kita melihat memang tidak semaksimal yang kita harapkan, gitu prosesnya, sehingga kita mencoba berkomunikasi dengan seluruh mitra kita bahwa kita akan coba menjual dulu untuk mempercepat proses pengenalan produknya, sehingga kita bisa jual di beberapa toko offline kita, kemudian di proses bazar dan lain-lain gitu. Proses dengan distributor dengan reseller tetap berjalan, kita nggak putus, tidak ada akad putus, silakan tetap terus menjual. Nah, ada yang bisa memanfaatkan momen itu, ada juga yang tidak gitu. Nah, apakah proses yang kita lakukan ini sudah benar gitu? Karena memang ya sekali lagi kita ingin benar-benar apa yang kita lakukan ini tidak ada satu pelanggaran gitu tadi gitu. Terkait dengan proses reseller distributor tadi kan. Karena kan ada beberapa juga yang dengan proses pendaftaran salah, alhamdulillah kita tidak pakai proses seperti itu. Jadi memang hanya beli produk, silakan untuk dipasarkan. Memang pembelian produknya dengan nominal tertentu ya, karena pada saat kita ini silakan jualan nih produknya 5 juta, 10 juta, artinya dia ada kemampuan untuk membeli produk itu dan memasarkan. Dan memang ada khusus, ada yang pakai 5 juta, pakai 10 juta gitu ada? Ada. Oh. Ada disiapkan seperti itu. Dengan diskon yang berbeda, Kang. Cuma nggak ada uang pendaftaran khusus. Nggak ada. Kalau mau daftar jadi agen, jadi distributor, ini harus bayar 1 juta rupiah. Nggak ada.
Habis itu silakan beli produk-produknya. Kita Paketnya ini. Oke. Dan berarti sekarang kemitraan ya yang Anambel. Kemitraan. Kalau yang Atelier Angelina kan end user, langsung B2C ya. Kalau ini berarti B2B. Betul. Oh, udah ada yang daftar? Sudah banyak, banyak yang daftar. Cuman sekali lagi ya di perjalanan kan memang seperti itu. Jadi mungkin mengharapkan tadinya wah ini brandnya besar nih, kita juga ingin besar. Cuman tidak seperti itu di perjalanannya. Betul. Dan ini menarik ya Ustadz, sebelum Ustadz jawab nih Ana tambahkan lagi. Ini karena Ana pernah juga ngalamin hal seperti ini. Waktu itu produk Ana tuh tiba-tiba ada yang mau daftar jadi distributor. Fulan tiba-tiba kayak agak bukan marah tapi kayak agak nasihatin Ana bilang waktu itu ada minimum order ketika mau jadi distributor itu 3 juta. Ya. Ana hafal banget 3 juta angkanya. Lalu tiba-tiba dia langsung bilang, oh ini berarti ini 2 akad dalam 1 akad nih. Karena gue yang pertama daftar menjadi distributor lo akadnya. Itu daftar tuh harusnya free dong. Terus yang kedua gue diwajibkan belanja dengan nominal tertentu. Persyaratan. Oh gitu ya. Afwan nih akhi, Ana juga udah nanya-nanya Ustadz juga sih gitu pada saat itu ya. Mungkin ya ini sekalian aja biar clear sama Ustadz ya. Maksudnya artinya yang dimaksud katanya dia ngejelasin bahwa ngapain ditetapin peraturan-peraturan minimal pembelanjaan sekian, syarat-syarat itu loh, ini permasalahan syarat ya. Berarti lo ada 2 syarat. Syarat jadi distributor, syarat jadi untuk pembelian barang. Nah ini harusnya nggak pakai syarat. Maksudnya nggak pakai syarat gimana? Ya udah kalau memang ente mau gue jadi distributor, ya terus ya gue bebas tuh mau belanja berapa, kan gue mau jualin. Gue juga beli putus kok sama lo. Akhirnya nggak jadi mundur. Gara-gara itu. Ya intinya sih ini mungkin masalah yang umum sebetulnya. Iya, nah makanya ini mumpung di momen yang baik nih ada Ustadz, maksudnya betul. Sehingga kita bisa memberikan pencerahan bukan hanya buat brand kita aja. Ustadz. Baik. Itu kan, ini masalah umum sebetulnya. Itu fadhol Ustaz barakallahu fikum. Ya jazakumullah khair barakallahu. Oh iya. Jadi kalau misalnya tadi di pembahasan Bapak tadi ya, itu dari keadilan sebenarnya, dan itu juga dari profesionalitas sebenarnya. Ya kita punya brand, kita punya mitra-mitra sudah berjualan, kita tidak berjualan karena kalau kita yang berjualan mungkin akan membahayakan mitra kita. Betul. Nah itu di dalam kebersamaan, apalagi dalam atau makna syarikat di situ, itu kita harus menghindari makna melampaui batas terhadap mitra kita. Karena itu dicela di dalam Al-Quran, dikatakan wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'd. Dan sungguhnya banyak orang yang bercampur hartanya. Ini mitra ya, kemitraan ini. Itu sebagian dari mereka melampaui batas terhadap sebagian yang lainnya. Nah, jadi kalau kita dalam mengambil sudut ekonomi Islam itu, ya ekonomi Islam itu dibangun di atas keadilan dan dibangun di atas dasar tidak berlaku zalim terhadap orang, maka itu sudah cakep, sudah bagus. Ya, jadi apa yang disebut oleh Bapak itu tadi, ketika sudah berjalan ternyata ini masih perlu didukung oleh pusat penjualan. Nah, Bapak merubah strategi, pusat akhirnya berjualan. Dan itu untuk mendukung mereka. Jadi kalau sudah laris di pusat, orang ngambil, sudah lebih terkenal, pusat kembali kepada keadaan yang pertama. Cari kemana? Pasti ke distributor dan agen-agen kita ya. Betul. Ke mitra. Oper ke sana. Iya. Itu kan faedahnya untuk mereka. Ya. Dan Bapak juga sudah memberikan, Masya Allah ya, kalau ketika ini dinaikkan lagi ininya. Diskonnya. Jadi dikasih profit biar distributor semangat. Biar semua senang itu. Iya. Betul. Dan itu sudah sangat bagus kan di dalam menjaga hubungan kerjasama. Itu insya Allah Ta'ala dengan metode yang seperti itu tidak ada masalah. Bahkan itu sebenarnya dari sudut keberkahan di dalam sebuah usaha itu. Sesuatu itu kalau banyak yang mengambil manfaat darinya, banyak yang berhasil padanya, itu lebih cakep daripada sesuatu kita sendiri yang mengambil manfaat misalnya. Betul. Tapi kita berusaha orang lain juga mengambil manfaat dari situ. Ya barakallahu fikum. Terkait yang ditanyakan oleh Pak Diri tadi, ini sebenarnya pembahasan lain ya. Karena yang bertanya ini orang yang tadi yang disebut itu mungkin salah paham dia dengan mana apa namanya. Ini nggak boleh dong saya dibatasin harga, harus ngambil sekian, saya harus belanja sesuai dengan
apa yang saya kehendaki. Enggak, sebenarnya ini masalahnya bisnis dengan akad tertentu. Itu kan misalnya harganya anggaplah 5.000 ya. Untuk dijual umumnya itu 10.000 kan gitu. Orang kan diskonnya bisa ngasih 5.000, bisa 3.000, bisa 2.000 kan. Dia mau diskon 5.000 tapi belinya cuma 1 biji. Kan nggak benar. Orang yang beli 100 box misalnya, dikasih diskon sama dengan yang beli dengan 1 biji. Ya kan, makanya dari persyaratan dapat diskon itu boleh seorang mensyaratkan. Ya, dan itu bukan menjual tidak jelas namanya. Sebab dia ketika akad, kita beri syarat. Kalau Anda misalnya beli 100 biji, diskonnya 1.000, 200 diskonnya 2.000. Dan dapat sekian gitu ya. Misalnya ya. Ketika ini kan pilihan. Ketika terjadi akad transaksi, dia akadnya terhadap satu hal, bukan kepada semuanya. Dia pasti milih satu saja. Nah, itu jelas namanya, tidak ada hal yang keliru di situ. Itu mungkin gambarannya. Masya Allah, tenang ya. Inilah pentingnya ilmu sebelum beramal, teman-teman. Betul. Ya kan? Tadinya kan kita agak ragu lah ya. Pada saat setelah berjalan maklum lah. Kita di dunia online kan, A, B, C gitu masuk segala macam. Tapi ya berdasarkan ilmu yang sudah pernah kita dapat, kita berusaha di situ. Nah, ya manusiawi lah. Masukan kiri kanan gimana? Nah, alhamdulillah sekarang Kang Dery bisa mempertemukan dengan Ustadz. Ini luar biasa nih dia dapatnya. Ya, alhamdulillah di pembahasan ilmu agama itu Allah mudahkan ya agama ini untuk dipahami. Cuma memang di pembahasan jual beli muamalah itu ada hal-hal kadang tipis perbedaannya gitu. Betul. Ya, tapi yang satunya boleh, satunya tidak boleh. Padahal perbedaannya tipis gitu. Jadi itu memang kenapa di dalam sebuah usaha kadang ada penasihat syar'i atau paling tidak ada konsultan syar'inya agar supaya dia itu punya keterkaitan dengan agamanya. Ya, dia jaga dari sudut kehalalan yang dia lakukan transaksi. Saya sebenarnya salut sama sebagian teman saya datang dari Saudi ke sini dan masuk ke suatu bisnis gitu, suatu transaksi. Ya, saya melihat waktu itu kayaknya nggak ada masalah sih kalau saya gitu kan. Tapi beliau bilang, ini saya gimana ya, saya mau nanya dulu ke sebagian ulama gitu. Dia kan orang Saudi juga kan. Nanya dulu ke sebagian ulama. Untuk saya berhati-hati juga terhadap perkara agama saya. Gitu. Masya Allah. Jadi saya senang banget gitu. Ketika dia ada pendapat sendiri, terus mau nanya sendiri, saya senang banget gitu. Ya, jadi nggak mesti kita tutupi dengan apa yang kita ketahui. Barangkali dia punya sesuatu yang lain, kita mengambil manfaat juga kan. Dapat ilmu juga darinya. Ngelihat semangatnya Ethel Angelina gitu, terutama dan Pak Afif di sini, ya ternyata masih kehati-hatian, masih ya itulah kita pengen pengusaha muslim pengennya yang clear aja gitu. Karena kan dunia sekejap kan. Masya Allah. Ada yang harus kita perjuangkan setelah proses bisnis kan, bener ya surga tadi ya, salah ya. Ya betul. Begitu bahaya sih. Itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha umubikuha. Setiap manusia itu bertransaksi. Dia berusaha. Ada kegiatan di dunia ini. Kegiatan itulah transaksi dia. Dengan transaksinya ada yang membebaskan dirinya dari api neraka. Ada yang dengan transaksinya dia justru menjatuhkan dirinya ke dalam neraka. Ada dua golongan di situ. Itulah pentingnya kenapa saya selalu bilang bahwa muamalah itu harus ada nilai-nilai ibadah yang kita bisa munculkan dari situ. Paling tidak ada suatu dalam bisnis kita ragu, kita tanyakan kepada orang yang tahu, orang yang berilmu, kita diberi arahan. Nah, itu paling kita sudah dapat pahala karena menerapkan firman Allah, fasalu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Dan itu sebenarnya salah satu sumber keberkahan. Dan itu sudut kekuatan ekonomi sebenarnya. Ya makanya dulu itu Umar itu pasar itu nggak boleh ada yang masuk pasar ini kalau dia tidak tahu hukum tentang riba. Dikasih peraturan sama Umar. Ya sebab memang orang nggak melihat ya.
Mana kan bahasa biarin aja, kali kerja halal biarin aja kan, wajar lumrah manusia. Enggak, oleh Umar dikasih peraturan, belajar dulu hukum riba baru kesini jualan. Sebab kalau enggak nanti dia akan berlaku zalim terhadap orang. Dan kezaliman itu kegelapan di atas kegelapan. Itu yang menjadi masalah. Ya Allah Ta'ala. Masya Allah. Ya ini clear semuanya. Syukran, jazakallah khair, barakallah fiik Ustaz Zul. Ya ini tapi ngomong-ngomong Ustaz udah tahu belum produknya Atelier Angelina Ustaz? Nanti kita iya tanya. Pegang dulu Ustaz. Iya kan belum tahu dari tadi, bayangkan mungkin denger kita ngobrol, ini brand apa dijadi berhala kayak apa sih bentuknya gitu kali. Minimal Ustaz mungkin bikinin lah baju buat Ustaz. Oh insyaallah siap. Edisi cowok ada kan? Oh ada. Edisi anak juga ada? Ada. Anak-anak 3 sih. Oh iya. Malah semuanya. Malah gue yang paling nafsu. Syukran Ustaz ya. Ayo kalau jazakallah khair Ustaz.